Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ayah bunda yang saya hormati, kajian Fahmil Quran Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Senantiasalah kita bersyukur pada Allah Ta'ala bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan keberlimpahan kehidupan, masih diberikan keselamatan, kedamaian, kenyamanan, ketentraman. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai undangan di WA Group pada topik malam hari ini, kita akan membahas yang berhubungan dengan bahasa tubuh, atau juga topik nanti ada post power syndrome ya. Jadi kita harus mengetahui bahasa tubuh kita ini, karena kan kalau dalam Al-Quran itu kan innal insana khuliqa halu'a ya. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 bahwa manusia itu diciptakan keluh kesah. Tapi ada solusinya. Ya, solusinya diantaranya juga sholat, infak dan lain sebagainya. Nah itu kita juga harus memahami supaya tidak keluh kesah, maka stop hari ini kita tidak keluh kesah, tidak komplain. Ya, kalau kita komplain itu namanya kita ada keluh kesah. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, post power syndrome untuk memahami bahasa tubuh Bapak Ibu sekalian ya. Untuk kita ketahui nanti apa itu post power syndrome, nanti di tengah ada keterangan. Sebagai prolog dulu ya, saya akan menyampaikan sebuah ayat ya, di dalam surah Az-Zumar ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi'u ahsana ma anzala ilaikum mir rabbikum min qabli ayatiyakum mul adabu ya ba'tah wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dalam kurung yaitu Al-Quran, sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba sedang kamu tidak menyadarinya. Ini peringatan ya, bahwa kita diperintahkan mengikuti etabi'u itu fi'il amr ya, kata kerja perintah. Dan ini ada wawu jamak, maksudnya orang banyak yang disuruh itu kita ini. Ahsana yang paling bagus, yang paling baik, sebaik-baik ma apa-apa anzala ilaikum yang diturunkan kepadamu mir rabbikum dari Tuhanmu. Jadi kita segera mengikuti supaya tidak ada keterlambatannya. Nanti saya di belakang ada pesan jangan sampai kita terlambat. Mingko beli ya, ini jadi ada min mesti kopli bukan koplu ya, min kopli dari sebelum ayatiyakum, bahwa datang kepadamu al adabu sanksi, atau diterjemahkan adab ba'tah itu mendadak, tiba-tiba. Kalau di kantor ada sidak inspeksi mendadak itu tidak diberitahu dulu. Nah ini juga begitu, namanya adab yang ba'tah ini juga tidak diberitahu dulu. Mungkin karena ada keterlambatan, tidak mau mengikuti tadi. Wa antum la tash'urun, sedangkan kamu tidak menyadarinya.
tidak menyadari, ora kroso, ora gagas gitu loh Mas Teh ya. Jadi inilah sebagai prolog supaya kita ini ternyata kita harus mengikuti Al-Qur'an itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tampilkan ayat lagi. Sekarang kita masuk inti ya. Tadi hanya prolog saja. Dalam surah Al-Hajj surah 22 ayat 5 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhanas, hai manusia, in kuntum fi raibin minal ba'si, apabila kamu ragu-ragu di dalam hari kebangkitan, fa inna, maka sungguhnya khalaqakum, kami telah menciptakan kamu min turab, dari saripati tanah. Summa min nutfah, kemudian dari nutfah. Summa min alaqah, kemudian dari alaqah. Summa min mudghah, kemudian dari mudghah. Mukhalaqatin ghairi mukhalaqatin. Apa itu? Ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Kan ada yang keguguran dan lain sebagainya itu ya. Liyubayyina lakum, untuk menjelaskan lakum pada kamu sekalian. Wa yakiru fil arham, dan mewujudkan di dalam rahim mayasya'u, ya manasya'u, apa yang kami kendaki, ila ajali musamma, pada waktu tertentu. Summa nuhrijukum tiflah, kemudian dari rahim tadi kamu dikeluarkan sebagai tiflah, sebagai bayi. Summa liyablugu as-sudakum, kemudian kamu telah sampai, telah balik sehingga dewasa ya. Balago yubaligu, sida itu sudah dewasa, baliknya sudah matang itu. Wa minkum man, ya, dan dari kamu sekalian siapa saja yang tuwafa diwafatkan. Wa minkum min yurradu ila ajalil ila ardalil umur, ada yang diwafatkan, ada yang dipanjangkan umurnya ya. Likaila ya'lama mim ba'di ilm, ya, untuk mengetahui ya mereka itu dari sudah ini ilmu sayan sedikit pun. Jadi kalau ada yang tua itu bahasanya di sini, kalau bahasanya pikun gitu, ada yang sampai pikun gitu kan. Watarol ardo hamidatan faida, ya, angzalna alaihal ma'a, ya, ihtarit. Bentar, nanti kita lihat dulu tulisannya kecil. Warobatat, ya, waan batat, ini tumbuh mingkuli dari tiap-tiap zaujin, bagian itu yang berpasangan maksudnya ya. Kita langsung aja ke proses tadi ya. Proses kelahiran manusia dari turab tadi, saripati tanah, ini sering kita bahas ya. Ayah ibu kita makan makanan dari hasil bumi ya. Kemudian menjadi sperma dan juga ibu dari menjadi ovum atau indung telur. Nah, sperma ini untuk menjadi bisa membuahi si indung telur kan harus keluar dari zona nyaman. Kalau di testis terus kan tidak nyaman, akhirnya dia keluar. Itu jumlahnya jutaan, hanya satu yang bisa membuahi. Jadi di situ ada perlombaan, yang terbaik nanti yang bisa ke ovum. Itu jadi ya. Kemudian menjadi apa itu? Itu nutfah tadi ya. Dari tanah jadi nutfah, kalau ibu dari ovum tadi sudah menjadi satu, kemudian alaqah. Alaqah itu kalau di terjemahan diartikan darah ya. Tapi darah itu dam, tapi alaqah itu ilmu kesehatan yang paling mutakhir adalah sesuatu yang menempel. Kalau darah itu tidak bisa berkembang, karena ini sesuatu yang menempel, sel dari bapak dan ibu kemudian berkembang 1, 2, 4, 8, 16 terus, sehingga nanti menjadi tiflah ya.
mudghah, ya, kemudian daging, seperti itu. Kemudian sempurna, ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna, ada yang sampai pikun, ya. Di dalam rahim itu ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna, kemudian menjadi bayi, kemudian menjadi dewasa. Ini prosesnya. Dan menjadi tua seperti kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini hubungannya dengan power syndrome, ya, bahwa post power syndrome itu kan sesuatu yang orang atau kita bisa saja punya kedudukan, punya jabatan, posisinya itu tinggi, tapi kemudian selesai. Kalau biasanya ya para pensiunan ataupun bukan juga bisa namanya ini. Jadi ini supaya kita tidak mengalami seperti ini, ya. Jadi post power syndrome itu kondisi stres psikologis yang dialami seseorang setelah kehilangan kekuasaan, kehilangan jabatan atau kehilangan peran penting, merasa kurang dihargai, sulit menerima kenyataan hidup. Sehingga yang tadinya mungkin perintah sana, perintah sini, jabatannya tinggi, ya, begitu istirahat, linglung, tidak mau bisa menerima kenyataan hidup. Nah, inilah namanya post power syndrome, ya. Jadi menurut saya Bapak Ibu yang punya kedudukan tinggi ya harus punya ilmunya, nanti kalau sudah demikian gimana, ya. Kalau saya sudah siap, guru RW, jadi siap. Tapi ya kadang dinilai sama orang di rumah. Wah, orang dadi RW gaweane padha. Ning mung beda. Lah bedane apa? Bedane nek biyen nek wong mantu ki sekalian sok mara nang omah, sok ya munjung dan lain sebagainya. Saiki guru terima surat ning gaweane padha. Ya ndak apa-apa, aku wis ikhlas, aku wis menerima gitu. Ya iki ngomong dhewe, ya ngomong dhewe ora apa-apa aku. Kalau sudah siap ndak apa-apa. Seperti kemarin ya Pak Lurah enggak hadir. Pak RW belum ya wis nompo sama Mbak Gerjo ndak apa-apa. Kemarin malam di bel malam-malam, besok bar duhur dijak pisan pasrah manten. Siap ndak apa-apa. Ndak masalah, ora usah moro nyanggon aku ndak apa-apa. Jadi ndak power syndrome, jadi sudah menikmati hidup. Memang saya sudah pengen menikmati hidup, ya. Kan bedanya situ, kalau jadi RW kan masih punya tanggung jawab, Pak. Jadi jangan sampai kita tuh setelah dihormati, disanjung, mungkin dipunjung dan sebagainya terus tidak, terus stres, itu jangan sampai. Kita biasa-biasa saja. Kan kemarin saya bilang, ya, kalau Idul Fitri itu supaya kita menjadi seperti bayi. Jadi bayi itu tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, bukan siapa-siapa. Nikmat hidup ini, ya. Kita aja makan di restoran yang mewah, oke. Makan di angkringan tidak masalah. Jadi karena kita bukan siapa-siapa, tapi kalau merasa siapa-siapa, lah ini akhirnya bisa post power syndrome ini. Khususnya Mbak Es ini kepala sekolah, nanti suatu saat bukan kepala sekolah, tidak apa-apa, sudah tahu ilmunya, biasa aja gitu, ya. Gitu Mbak. Ya. Tapi masih lama. Tenang saja. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah, ini cuma ilustrasi, ya, bareng guru keroan wae delo-delo, karena orang nyindir, napa jenengan iso keroan to, Pak? Oh nggih. Nah niki kula nggih mboten ngerti nek Pak Ahmad di keroan, dadi ini mung gambar mawon, maksudnya gandeng ya apa rada piye ngono, mane delo-delo keroan, ya ora apa-apa nggih. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, itu prosesnya tadi, ya. Kita lanjut. Tubuh kita adalah kitab suci tertua yang ditulis oleh Allah sendiri. Jadi sebenarnya Allah itu menciptakan tubuh kita ini ibarat tulisan, Pak, ya. Jadi maka kita harus memahami, ya, lewat tubuh yang menua itu, ya, kita kan menua ini di atas 40, ada paling 40 ke bawah sedikit, ya.
lewat tubuh yang menua itu sedang membacakan pesan dirinya bagi kita. Jadi kalau kita makin tua ini ada pesan sebetulnya, tapi jarang orang yang memahami pesan itu. Mungkin ya mata sudah berkurang ya, mata rabun, supaya kita itu melihat yang dekat-dekat, terutama diri kita sendiri. Kalau belum rabun kan yang dilihat yang jauh-jauh aja. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, ya kuman di seberang lautan tampak kan gitu. Ya, maka kalau guyone, namanya guyon ya, kenapa kalau bapak-bapak itu penyakitnya katarak? Supaya apa? Supaya bapak itu kalau nyawang istrinya keriput itu rapati cetok gitu. Ya. Ini ya, jadi supaya kita melihat yang dekat-dekat, terutama diri kita sendiri ya. Ya. Nggih, tiap hari iki yo bercermin ngono, dadi nek nyelot wae ora kaget ngono. Engko sesasi ra ngilo bareng ngilo kaget. Wah aku nek beda. Telinga ya, yang mulai sudurungu ya. Ini ada pesan supaya kita itu fokus mendengar yang berhubungan dengan ruhani, menyimak detak jantung, aliran suara napas kita ya. Jadi itu ya. Ya repotnya memang kalau dalam keluarga itu ada yang sudurungu, nek lirih-lirih ora krungu. Kalau keras dikira getak-getak. Ya harus kesabaran, harus makin sabar ya. Nah, atau ya pelan tapi sama gerak itu loh kayak TV itu ini gitu. Nah, enggak apa-apa ya. Ini kita harus sadari ternyata ada penurunan. Kemudian hidung ya, yang hilang kepekaannya hingga bau harum saja sukar dicium. Ini supaya kita memperhatikan bau badan kita, mungkin pesing atau juga yang lain, mengajarkan supaya kita ini menerima dualitas baik buruk dalam diri kita apa adanya. Jadi ya kita terima apa kehidupan gitu loh ya. Karena kan kalau kita melihat orang yang sudah tua Pak, 90 ya, itu kan ya seperti itu kan. Saya punya mertua itu sudah 87. Ya untungnya ya masih sehat gitu aja, walaupun ya jalan ya kalau kita mungkin besok kalau usia itu ya sama saja, enggak usah apa ya gitu-gitu. Karena itu sunatullah ya. Jadi baik buruk dalam kehidupan diri kita ini ya harus kita terima ya. Yang tadinya gagah, ganteng, cantik ya, melek ya. Akhirnya juga seperti itu kita terima ya. Kemudian gigi yang habis meninggalkan singgasananya, lidah mulai pelo, sadar supaya tidak menyakiti orang lain dengan kata-kata. Nek waktune ijih ngomongnya ceplas-ceplos ya. Nah ini gandeng wis rada pelo, giginya sudah ya, harusnya memperhatikan dirinya sendiri jangan menyakiti orang lain. Kemudian tubuh yang agak membungkuk agar supaya kita mulai merunduk pada kehidupan, merendah hati ya. Itu karena ya maka yang ya nun saya Pak Mahdi kalau yang sehat-sehat ini harus juga olahraganya itu supaya tidak begitu kalau masih normal ya. Seperti voli atau badminton itu kan supaya tulang kita itu tidak ya itu cuma usaha ya. Bagus juga namanya usaha itu dibolehkan. Kemudian tubuh kurus karena otot-otot mengalami atrofi atau mengecil. Ya dengan pesan itu kita bisa sadar murni seperti bayi. Jadi otot kita makin mengecil Pak. Dan kualitas dan kuantitasnya juga menurun ya. Kalau mungkin Bapak dulu waktu muda suka olahraga itu kelihatan sekali. Wah saya itu dulu kuat sekian ya. Kalau badminton wah saya dulu itu jumping smash bisa kok sekarang enggak bisa. Kemarin saya juga ketemu Pak Sunar itu olahraganya bagus. Wah saya dengkulnya ya serawani badminton ya dalam budaya. Nah itu Pak. Jadi
memang tua, itu suatu sunatullah ya. Sampai saya kemarin pas ramalan Gedung Jambal itu besan itu, saya ingat waktu di PGA itu punya teman namanya Pak Ahmadi juga di Gedung Jambal. Tak tanyakan, oh dalamnya mriku, tapi nun sewu pun barnya ewu nih, walah, ya wis, rasido mampir rasa golek. Ya, ternyata seperti itu ya, kita dengan teman itu ngerti-ngerti ya seraono kan gitu. Ini ayat tadi, kita lanjut ya. Nah, pesannya Bapak Ibu sekalian, kita itu jangan terlambat ya. Jangan terlambat. Ini surah 6 ayat 44. Al-An'am ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falama nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima ya. Utu akhadnahum ba'tah faidahum mublisun. Ketika mereka melupakan apa yang diperingatkan dengannya, kami bukakan pintu-pintu tiap sesuatu. Jadi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Dibukakan pintu itu. Kalau diperingatkan ya dzukiru diingatkan tapi ngeyel gitu kan, malah dibukakan pintu-pintu kesenangan. Hingga ketika mereka bergembira dengan yang diberikan itu, kami ambil atau siksa mereka secara tiba-tiba. Nah, baktah ini tadi. Maka ketika itu mereka jadi celaka. Jadi jangan sampai terlambat Pak ayat ini. Kalau ya terlambat akhirnya kan ya ini seperti ini. Tinggalan nih Bang ya. Diingatkan 1, 2, 3 kali tidak, biasanya ya waktu nekat pertama ya biar saja ya. Dibukakan pintu-pintu yang lain malah. Tapi akhirnya juga seperti itu. Terlambat itu konotasinya ya sebentar. Konotasinya kan kurang baik Pak terlambat. Bentar ya, saya tadi lupa. Ya. Jangan terlambat. Ini ayatnya tadi surat Al-An'am ayat itu 44. Terlambat itu konotasinya kurang baik. Terlambat datang misalnya, sekolah kuliah terlambat datang ya. Itu juga kurang baik Pak. Karena ya mungkin gerbang pintunya sudah ditutup atau tidak bisa mengikuti pelajaran dan lain sebagainya. Terlambat bayar hutang, nah, ini juga ada risiko ya. Terlambat taubat dan terlambat minta ampunan. Tadi seperti surat 6 ayat 44 tadi, itu harusnya sudah tobat kembali pada Allah, tapi terlambat, akhirnya juga kena siksa. Manakah konotasinya kurang baik. Terlambat beramal baik, ya, punya kesempatan. Kalau punya kelebihan harta, ya ini sebagai kepanjangan tangan Tuhan juga untuk memberikan kepada yang lain. Jangan seperti Korun, ini yang cari saya sendiri, keringat saya sendiri kok suruh infak, suruh zakat, suruh sedekah. Tidak mau misalnya seperti itu. Kalau kita punya tenaga ya bisa membantu yang lain atau apa ya. Kalau punya jabatan ya harus bijaksana, punya kebijaksanaan untuk yang baik-baik misalnya seperti itu. Terlambat bangun ya, pagi juga terlambat bangun juga repot Pak. Jadi harusnya jam 5 sudah buka gilingan di pasar, tapi jam 5 lagi tangi ke ngomah, kan ya repot kan. Kan konotasinya kurang baik. Apalagi yang sekolah atau bapak guru, pegawai dan sebagainya terlambat bangun ini kan. Swasta saja kalau terlambat bangun ya untuk melayani pelanggan kan juga apa istilahnya error nanti. Terlambat rujuk atau nikah ya.
Kalau ini beda ya, terlambat nikah itu mungkin karena orang untuk jodoh ya. Tapi kalau cah lanang harusnya lebih mudah. Kalau perempuan memang beda ya. Ini sesuatu yang terlambat tidak baik. Maka kalau ojo meneh yang seperti ini Pak. Kalau saya ingat nyanyian ya, nyanyian dari Pan Bres itu ya. Terlambat sudah kau datang padaku kan gitu. Setelah ku dapatkan penggantimu, kini hatiku tertutup untukmu. Cukup sudah penderitaanku. Mengapa dulu kau tinggalkan diriku tanpa pesan apapun padaku? Kala itu cintaku sedang tumbuh, kau biarkan menjadi layu. Terus kelingan waktu ditolak seseorang. Tapi kembali yang telat. Namanya terlambat itu kan seperti itu Pak. Wah, dulu kita cintanya baru tumbuh malah ditinggal lungo. Saiki untuk ganti bali. Ya itu. Maka terlambat itu konotasinya tidak baik. Ya, itu kan. Ya enggak apa-apa, benar ngantuk. Kita lanjut. Nah, supaya tak terlambat Pak, ada 5 anjuran ya, suruh menyegerakan. Ya, ini ada suatu riwayat tapi saya simpulkan di sini. 1, segera bertobat. 2, segera menghormati tamu. Kalau ada tamu, ya, itu ya ndang disuguh ngoten lho Pak. Jenengan diparani sedulur kandung saka luar kota teko wis setengah jam urung metu wedang apa putihan dan begini kan ya kurang. Maka segera ya. Yang ketiga, segera menikahkan anak gadis yang sudah saatnya. Wis runtang-runtung atau wis ketoke wis duwe ya wis ndang dicepetke wae kan begitu ya. Segera membayar hutang kalau kita punya tanggungan dan sudah siap ya, segera. Yang kelima, segera memakamkan jenazah ya. Jadi kalau sudah jenazah itu namanya ya mayit kan harus segera dirumpoko ya. Jadi baiknya kalau tidak nunggu anak dan lain sebagainya ya segera dimakamkan. Karena kan kalau tidak misalnya wah sampai 2 hari 3 hari kan dulure karo tanggane sing repot ya, Pak gitu. Kadang ya kita itu nunggu misalnya yang mau datang ini wah saya sudah sampai Solo Baru ya ditunggu paling sak jam teko. Lah tunggu sak jam ora teko. Wah, bareng ya repot sendiri gitu kan. Maka kalau kita pesan sama keluarga nek ada saudara meninggal tuh sing jujur ning dalan kuwi aja ngapusi. Dulu kan pernah di Bati apa itu. Ya, akhirnya juga. Nah, terlambat ini karena godaan eksternal dan internal, Pak, ya. Kita lihat ayatnya, ya. Surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fa bima aqwaitani la aqmudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis berkata pada Allah ini ya. Jadi ini wawancara istilahnya komunikasi. Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalanku yang lurus. Jadi berjanji Pak, iblis ini menghalangi dari apa? Sirat al-mustaqim, ya, sirat al-mustaqim. Kalau penjelasan baca surat Al-An'am juga 153, sirat al-mustaqim itu ternyata Al-Quran atau petunjuk itu. Untuk mudahnya berarti akan dihalangi orang itu untuk belajar, memahami, mempraktekkan Al-Quran. Karena Siratal Mustaqim itu menurut surat Al-An'am 153 ya. Ada siratim mustaqimah kan begitu. Fatabi'uhu, maka itulah itu. Itu buka sendiri nanti di surat 6 153. Iblis seperti ini. Nah, ini caranya akan
supaya manusia itu tidak mengikuti siratal mustaqim, dia akan mendatangi ya. Summa la atiyanahum, kemudian summa la ini lam takkid artinya sungguh-sungguh ya, akan mendatangi mereka mim baini aitihim, min dari baini antara aitihim, tangan dua tangannya artinya dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dan dari kanan mereka, wa an sama'ilihim dan dari kiri mereka, wala tajidu aksarahum syakirin ya, dan engkau tidak mendapati mereka itu kebanyakan tidak bersyukur. Wah, luar biasa ini iblis ini ya. Jadi terjemahnya ya, kemudian saya akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Oke, kena godo Pak ya. Kebanyakan itu didatangi iblis dari depan, belakang, kanan, kiri. Lah kita melihat dari depan itu apa misalnya ya, ini saya sudah keterangan, depan, belakang, kiri, kanan. Depan keinginan dan kemelekatan duniawi, angan-angan kosong, ini dari depan. Jadi supaya kita itu punya keinginan yang keduniaan, setelah mendapat keinginan ada kemelekatan, ben ra kelong misalnya kan seperti itu. Padahal sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita minta sesuatu tentang materi itu cepet duwene ya cepet bosene Pak. Pun jenengan apa mawon. Dah itu hukumnya seperti itu. Pengen rumah nanti juga seperti ini, pengen sing rada apik neh. Pengen mobil pengen ini, kalau ndang dapat itu ya cepet bosen, pengen ini dan lain sebagainya. Itulah sifatnya duniawi, maka seperti fata morgana. Ini iblis senang sekali menggodanya di depan seperti itu. Dan supaya kita punya angan-angan kosongnya juga. Dari belakang itu supaya kita mengingat perjalanan masa lalu yang buruk ingin diulangi lagi. Ya. Karena ada istilah orang buruk itu punya masa depan, orang suci punya masa lalu. Nah, masa lalunya ya kita anggap saja kita orang suci, tapi punya masa lalu masing-masing. Nah, masa lalunya yang buruk itu ingin diulang lagi, inilah bisikan iblis. Ya, kita harus sadar ini. Kita harus wah kemarin dulu tobat dah ini ya, saya harus baik-baik ya, apalagi sudah usia lanjut dan lain sebagainya. Jangan sampai kita ingat keburukan masa lalu dan ingin mengulang lagi. Ini godaan yang dari belakang. Dari kanan supaya kita tuh malas beramal soleh Pak. Ya, malas sholat, malas ke masjid, malas pengajian, malas ya amal-amal yang baik. Ya, timbangnya ngaji ya nonton bal-balan, nonton sinetron misalnya seperti itu. Jadi ini supaya kita malas yang baik-baik lah pokoknya. Kemudian dari kiri supaya kita berbuat kerusakan di bumi. Nah ini kalau godaan dari kiri ya supaya kita itu berbuat kerusakan di bumi. Berbuat kerusakan di bumi ada dua. Memang bumi ini dirusak, pohon-pohon ditebangi, kemudian tambang-tambang merusak, ya tidak ditanami kembali. Ini merusak bumi seperti itu. Merusak bumi yang kedua adalah merusak sosial politik Pak. Harusnya sosial politik itu nah, ya sejahtera gitu. Oh bener ngantuk kok men aku memang tak gawe salah. Gitu. Harusnya orang-orang itu kan yang di atas sana itu sudah dapat gaji. Ya, harusnya itu belajar dari alam. Alam ini kan semua memberi Pak, ya. Pohon pelem memberi makan pada kita semua, tidak makan anunya sendiri. Ya, semua hampir alam seperti itu memberikan. Harus belajar dari itu memberi. Kok malah sudah gajinya banyak masih korupsi, masih maling dan sebagainya, itu kan tidak belajar dari alam sekitarnya. Nah, maka itu namanya merusak sosial, termasuk ekonomi, atau kalau politik juga merusak itu. Jadi merusak di bumi ini ada dua,
merusak memang secara fisik, materis, juga merusak secara sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita sadari, ya, khususnya kita yang sudah memahami surat tadi. Ya. Jangan terlambat minta ampun. Di sini bisa baca di surat Ali Imran ayat 134 itu ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, ini ayat halal bihalal ya. Jadi supaya kita berlomba ya, cepat-cepat minta ampun pada Allah, min rabbikum wa jannatin arduha samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Orang mutakin itu kita tanya Allah sendiri siapa? Alladzina yunfikuna fis sarai wa dharra, orang-orang yang mereka menginfakkan ya waktu lapang dan waktu sempit, wal kadhibinal ghaidha, dan dia menahan amarah, wa afina aninas, dan memaafkan manusia, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini ciri takwa seperti itu. Kemudian juga ciri takwa itu waladina idza fa'alu ya. Dan orang-orang yang apabila berbuat ya, mengerjakan fahisyah barang yang buruk, audolamu anfusahum, atau menganiaya diri sendiri, mendolimi diri sendiri, menggelapkan diri sendiri ya. Kemudian apa? Zakarullaha, selalu cepat-cepat ingat Allah, wastakfaru, dan minta ampun, mohon ampun, lindam bihim, lidunu bihim, untuk dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni kecuali Allah. Walam yusiru ala mafa'ilu wahum ya'lamun, dan seterusnya itu. Maka ulaika ya jazaa'uhum maghfiratum min rabbihim. Lah mereka itu yang takwa tadi disebut tadi mendapatkan jaza. Jaza itu pahala atau apresiasi, dan juga maghfirah itu ampunan min rabbihim, dari Tuhan mereka, wajanah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Ini. Jadi ciri takwa salah satunya di sini ya. Korelasinya surat Al-Baqarah ayat 177 itu juga ciri takwa. Dan korelasinya surat Hadid ayat 21, sabiqu ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha'u wallahu dzul fadlil azim ya. Jadi kita kalau di surat 134 tadi suruh sari'u. Sari'u itu segera, tapi kalau sini sabiku, berlomba. Maka ada istilah musabakoh ya. Musabakoh itu berlomba tentang kebaikan. Kalau berlomba itu kan ingin yang terbaik ya. Tentang apa? Ampunan di sini, supaya kita selalu segera minta ampun pada Allah. Jadi jangan terlambat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini beberapa ayat yang berhubungan dengan supaya kita memperhatikan diri kita sendiri, supaya kita ini bisa memahami tentang apa yang Allah bikinkan tubuh kita ini sebagai kendaraan yang mahal harganya, Pak. Maka tubuh ini harus kita rawat supaya bisa mengerjakan hal yang baik, dan jangan sampai kita mengalami post power syndrome, karena sesuatu itu harus kita terima baik buruk dan kenyataan hidup. Maka kalau penjenengan ingat tema kita yang lalu, ada orang meninggal itu salah satunya juga karena kehendak tubuh ya, masih ingin hidup tapi tubuhnya rusak. Akhirnya ya roh ini, jiwa ini sudah tidak kerasan. Yang kedua ya, mati karena pikiran masih segar, masih sehat, tapi pikirannya itu tidak bisa menerima kenyataan yang ada, akhirnya dia bunuh diri ya. Yang ketiga dan keempat bisa dilihat sendiri, itu hubungannya dengan jiwa yang sudah sempurna. Kita sudah melaksanakan pekerjaan dengan baik, maka ya kalau dipanggil sewaktu-waktu ya, kita juga sudah terima, sudah siap gitu. Itu namanya sudah paripurna. Nah, mudah-mudahan kita masuk yang itu. Jadi meninggal itu bukan akhir dari kehidupan, tapi sebenarnya awal kehidupan dimensi yang lain. Maka nanti kita supaya bisa menerima kenyataan saat ini ya, dan kesadaran kita saat ini ya,
saat nanti kita meninggal, ya itulah nanti akan kita bawa untuk mendapatkan dibangkitkan jasing yang baru. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, semoga kajian malam ini ada manfaatnya, khususnya untuk diri saya, untuk mengingatkan diri saya juga Bapak Ibu sekalian, tambah kesadaran, tambah keinsafan, ya, merawat diri dengan baik, ya. Kita diberikan Allah tubuh yang sempurna, pikiran yang sempurna, jiwa yang sempurna, dan juga roh yang sempurna, jangan sampai diabaikan, sehingga hidup ini selalu bahagia, kita syukuri, kita nikmati. Demikian, yahdillahu linurihi ma yasha, Allah memberikan petunjuk semesta rohani pada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasrun minallahi wa qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.